Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman jurnal yang berjudul Permasalahan Sumber Daya Air dalam Pengelolaan Terpadu Daerah Irigasi Teras 2 Kabupaten Musirawas. Kelompok kami terdiri dari saya, Angga Risnanda, 2, Muhammad Agus, 3, Diko Mahendra, 4, Ahmad Rifai, dan 5, Faisal Firmansyah. Yang pertama, pendahuluan. Di sini menjelaskan yang pertama, memperkenalkan topik konflik kepentingan dalam pengelolaan air irigasi di daerah irigasi Teras 2, Kabupaten Musirawas. Yang kedua, menyebutkan bahwa pertumbuhan perkotaan dan perkembangan sektor-sektor lainnya memicu peningkatan kebutuhan air yang diambil dari daerah aliran sungai. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengelolaan DAS secara berkelanjutan menjadi penting untuk mengatasi konflik tersebut. Berikutnya isi pendahuluan. Isi pendahuluan terdiri dari pengelolaan DAS secara berkelanjutan, sumber air di Bendung Moyan, daerah irigasi Teras 2, konflik kepentingan di daerah irigasi Teras 2. Yang pertama, pengelolaan DAS secara berkelanjutan. Di sini menjelaskan bahwa pengelolaan DAS secara berkelanjutan melibatkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan dalam mempertimbangkan berbagai aspek penggunaan air. Yang kedua, menyoroti tujuan pengelolaan DAS yang berkelanjutan, yaitu mengatur pasokan air secara tepat waktu, adil, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan semua sektor. Berikutnya, daerah irigasi Teras 2. Mengenalkan daerah irigasi Teras 2 sebagai objek studi. Yang kedua, menjelaskan bahwa daerah irigasi ini terdiri dari irigasi teknis dan semi teknis dengan luas layanan 928 hektar dan memiliki 2 bendung sebagai sumber air irigasi. Yang ketiga, menyebutkan wilayah administratif daerah irigasi ini, yaitu Desa Sumberharta, Kecamatan Sumberharta. Berikutnya, sumber air di Bendung Moyan. Di sini menjelaskan bahwa Bendung Moyan merupakan salah satu sumber air irigasi di daerah irigasi Teras 2. Yang kedua, mengungkapkan bahwa sebelumnya Bendung Moyan mengambil sumber air dari Sungai Moyan. Yang ketiga, menyoroti perubahan penggunaan lahan di hulu Bendung Moyan menjadi lahan sawah dengan sumber air dari Sungai Deras, yang mempengaruhi pasokan air ke Intek Moyan. Berikutnya, konflik kepentingan di daerah irigasi Teras 2. Di sini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara produksi beras dan budidaya ikan kolam air deras di daerah irigasi Teras 2. Yang kedua, menyoroti bahwa perubahan peruntukan air irigasi telah menyebabkan konflik di tingkat lapangan. Yang ketiga, menekankan pentingnya melakukan kajian dan formulasi pemecahan masalah untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sistem irigasi, serta memenuhi kebutuhan semua sektor dengan adil. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agus. Ya, di sini akan saya menjelaskan metodologi. Dan penelitian ini telah dilaksanakan tahun 2017 dengan pendekatan lokasi daerah irigasi Teras 2, khusus pada Bendung Air Moyan yang mengairi lahan irigasi seluas 386 hektar. Secara administratif, daerah irigasi ini meliputi wilayah Desa Sumberharta, Kecamatan Sumberharta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survei dan pengisian kuesioner dan sampel diambil berdasarkan letak daerah layanan terhadap bangunan sadap utama atau bendung, yaitu dibagi menjadi 3, bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Kemudian untuk populasi yang tidak merata sebarannya, seperti letak sawah yang berada di daerah hulu, bendung, dan letak kolam,
Sampel diambil berdasarkan posisi kolam dan luasan kolam serta jumlah kolam yang berada di hulu bendung, yang berguna untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan konflik pemanfaatan air irigasi. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesamaan pemahaman tentang fakta yang ditemukan, dilakukan diskusi dengan cara duduk bersama untuk mendapatkan kesamaan persepsi, seperti yang diamanatkan dalam pasal 85 ayat 2 UU SDA. Adapun pihak yang telah diminta masukan melalui wawancara berasal dari pihak pemerintah, pengusaha ikan, petani, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Musirawas. Dalam mencari penyelesaian digunakan pendekatan sehingga antara petani dan pihak kolam sama-sama diuntungkan dan penyelesaian masalah yang diharapkan dapat dipakai secara permanen. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diko. Di sini saya akan meneruskan hasil presentasi dari Agus. Bab hasil dan pembahasan. Daerah irigasi beras dibangun pada tahun 1985 dengan klasifikasi jaringan irigasi semi teknis yang pengelolanya masuk dalam kewenangan Kabupaten Musirawas. Sumber air ini berasal dari Sungai Moyan dan dapat melayani irigasi seluas 386 hektar dengan bangunan pengambilan tipe bendungan urukan tanah dan koordinat yang berada di Desa Sumber Asri, Kecamatan Sumberharta. Hasil penelitian ini berpotensi ketersediaan air di bendung air Moyan didapatkan debit air yang telah jauh berkurang sehingga tidak mampu melewati permercu bendung seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar yang tadi telah dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga menyebabkan kebutuhan air irigasi menjadi terganggu. Dan dari hasil pendalaman terhadap sumber permasalahan konflik irigasi di lapangan di lokasi bendung air Moyan didapatkan permasalahan di mana petani yang terkumpul dalam perkumpulan petani tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kepastian mendapatkan air dari pemerintah dikarenakan adanya perbedaan fluktuasi debit air pada bangunan pengambilan dan pola pembagian air dari petugas pembagi air di lapangan antara petani dengan para warga sehingga terjadi rebutan antar pihak dan peraturan pembagian air irigasi belum diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peraturan perundangan telah berubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, di mana pemerintah daerah sangat lambat dalam implementasi perubahan peraturan perundangan di lapangan. Berikut akan dilanjutkan oleh Anam. Jadi akan saya lanjutkan pada hasil dan pembahasan. Karena itu pelaksanaan kewenangan pengelolaan irigasi pada lokasi tersebut menjadi seolah-olah tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan atau saling melimpah tanggung jawab sehingga terjadi semacam pembiaran pemberian izin untuk pengambilan air sehingga terjadi pemakaian air yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti pembukaan lahan sawah dan kolam air di sebelah hulu bendung yang mengakibatkan debit air menjadi jauh berkurang, terutama pada musim kemarau. Seperti diketahui, pemakaian air untuk kolam cukup boros sehingga mengakibatkan berkurangnya debit Sungai Moyan sebagai sumber air pada bending air Moyan dan berakibat terganggunya pasokan air Cipel Mersu Bandung Moyan.
Baik, baik akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari kesimpulan pada presentasi berikut ini. Pada kesimpulan ini, poin 1, perubahan atau alih fungsi lahan dari sawah menjadi kolam telah merubah keseimbangan penggunaan air. Sebagai dampaknya, luas daerah layanan ada cenderung menurun. Karena itu, pola pengelolaan air yang lama dengan instrumennya tidak mampu mengimbangi perkembangannya yang ada di lapangan. Pada poin kedua, pengelolaan konflik penggunaan air irigasi untuk pertanian dan perikanan di lokasi bendungan air Moyan diharapkan dapat didekati dengan sistem kolaborasi. Pada poin ketiga, penyelesaian masalah konflik air irigasi di lokasi bendungan air Moyan tidak dapat dilakukan hanya sebagian saja, tetapi harus menyeluruh dan terpadu oleh para pihak seperti konsep pengelolaan terpadu atau biasa dibilang sebagai IWRM. Berikutnya, pada kesimpulan, pada poin ke-1, perlu dilakukan tindakan normalisasi sungai Moyan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di hulu bendung. Pada poin kedua, upaya lain yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi di area sekitar kawasan pengembangan daerah irigasi deras 2 untuk menjaga kesinambungan dari pemanfaatan air permukaan dan air tanah. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.